Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Serem. Sebelum lanjut cerita, tulis sholawat dulu di komentar ya, agar kelak kita mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Amin. Tahun 1996. Senja tampak berbeda di langit desa Sendang Geni. Matahari memerah seperti luka menganga, menggantung lambat di balik bukit, seakan enggan tenggelam ke dalam malam. Langkah kaki Malik terhenti di pertigaan yang memisahkan jalan utama dan gang sempit menuju rumah masa kecilnya. Kain sarung yang dililit di pinggangnya berdebu setelah menumpang truk dari Muntilan. Kopiah putih masih rapi, meski keringat mengalir dari pelipis. Tapi sorot matanya jauh dari tenang. Tidak seperti santri pada umumnya. Ia berdiri lama, menatap gang sempit dengan perasaan bercampur, rindu, takut, dan marah. 3 hari lalu, sebuah surat tanpa nama tiba di pesantren. Surat dengan tinta yang hampir luntur karena air mata atau darah. Malik tidak tahu. Yang tertulis hanya satu kalimat pendek. Ibumu, Wagini, sudah tidak ada. Tubuhnya terbakar dari dalam. Pulanglah. Malik tahu, ini bukan kematian biasa. Ia kenal ibunya sebagai wanita tangguh, penjual jamu keliling yang hafal doa-doa penolak bala. Wagini bukan orang sembarangan. Tapi sekarang ia mati, dan tubuhnya hangus seperti kayu bakar. Tanpa penjelasan, tanpa keadilan. Rumah itu masih berdiri di ujung gang, berdinding papan jati yang dulu dicat hijau pudar, kini mulai menghitam dimakan waktu. Malik mengetuk pintu, meski tahu tak akan ada yang menjawab. Ia membuka perlahan. Bau hangus masih tertinggal di udara, seperti dupa terbakar yang dipaksa menyatu dengan daging. Di tengah ruang tamu, tikar pandan tergulung rapi, tapi di lantai, tepat di sudut dekat altar kecil tempat ibunya biasa menyimpan air doa dan sesajen syariat, terlihat bekas gosong berbentuk tak beraturan, seperti tubuh manusia yang terbakar hidup-hidup, dan meleleh bersama tanah. Malik menutup pintu, lalu duduk di lantai. Ia menatap sekeliling, foto Kiai Syakur tergantung miring di dinding, dan kendi tua berdebu masih di atas lemari. Namun yang mencolok adalah bunga melati kering berserakan di dekat pintu belakang. Bunga itu biasanya hanya digunakan saat mandi jenazah atau ritual pemanggilan. Keesokan paginya, Malik pergi ke pasar desa, tapi bukan untuk membeli bahan makanan. Ia menyusuri gang-gang kecil, bertanya pada pedagang lama yang mengenal ibunya. "Aku lihat tubuh almarhumah waktu dimandikan," kata Maksarti, penjual pisang yang tinggal 2 rumah dari kediaman Wagini. Airnya mendidih. Nak, waktu disiramkan ke tubuh beliau, air itu mendesis seperti kena arang. Mayatnya seperti terbakar dari dalam, tapi kulitnya nggak melepuh seperti luka biasa. "Lalu siapa yang bilang itu santet?" tanya Malik. Maksarti menghela napas. "Orang sini sudah tahu. Itu pasti kerjaannya Mbah Marno." Nama itu menghantam dada Malik seperti palu. Mbah Marno. Dukun tua yang hidup menyendiri di ujung hutan desa Wonosari, wilayah yang berbatasan langsung dengan Sendang Geni. Tak ada yang berani menyentuhnya. Bahkan kepala desa sendiri menolak mengusik. Orang kayak dia, lebih baik dihindari, begitu kata orang-orang. Tapi semua juga tahu, di balik rumah reyotnya, suara aneh kerap terdengar tengah malam. Bau busuk keluar dari tanah sekitar. Dan kadang, binatang ternak mendadak mati dengan mata melotot dan lidah terjulur. Malik menggenggam jari-jarinya. Di pesantren, ia diajarkan menahan amarah. Tapi kali ini berbeda. Ini bukan hanya tentang ilmu. Ini tentang nyawa ibunya. Malam itu, Malik duduk di dalam kamar ibunya. Ia membuka tas kain hitam dan mengeluarkan kitab tua yang selama ini disembunyikan di pesantren. Kitab itu tidak boleh dibaca sembarang santri. Isinya hanya diajarkan pada murid terpilih, dan Malik adalah satu dari 3 santri yang menerima ijazah langsung dari Kiai Syakur. Ia membaca pelan, lalu mulai menulis simbol di lantai menggunakan kapur putih. Di tengah-tengah, ia letakkan seutas rambut ibunya yang masih tersisa di sisir kayu. Saat ia membaca bait pertama dari doa Al-Mukafir, jendela tiba-tiba terbuka sendiri. Angin dingin menerpa, dan pelita redup bergoyang liar. Tapi Malik tak gentar. Ia ingin satu hal malam itu, jawaban. Di tengah zikir, sesuatu muncul di dalam matanya. Gambar samar-samar, seperti potongan mimpi buruk yang dipaksakan masuk ke kepala. Ia melihat ibunya berdiri di hutan,
di depan gubuk reot. Tangannya membawa kendi tua, dan suara bisikan terdengar, "Tumbal belum lengkap. Bawa anakmu. Jika tak sanggup, kau jadi pengganti." Malik terbangun dari zikir dalam keadaan tercekik. Di lehernya, seutas benang merah membelit kuat. Ia memutusnya dengan sisa tenaga, dan segera ruangan itu kembali hening. Kendi tua di atas lemari kini basah. Bukan karena air, tapi darah. Besoknya, Malik pergi ke balai desa. Ia menemui Pak Lurah, yang sudah tua dan gemetar saat nama Mbah Marno disebut. "Aku tak bisa bantu, Nak Malik. Dia itu bukan manusia biasa," kata Pak Lurah sambil menyeka keringat. "Kalau kau nekat, kau akan bernasib sama seperti ibumu, atau lebih buruk." Malik menatap lurah tua itu dalam-dalam. "Kalau semua diam, kutukan ini akan terus hidup. Aku tidak butuh izin, Pak. Aku hanya butuh arah ke rumahnya." Lurah itu menunjuk ke peta desa. "Jalan setapak di belakang kebun cengkeh. Tapi jangan datang malam-malam. Tempat itu berubah setelah maghrib." Malam harinya, Malik duduk di beranda rumah, menatap langit. Ia memegang tas kecil berisi kitab, air doa, dan jimat dari Kiai Syakur. Di dalam dadanya, dendam sudah menjadi bagian dari darahnya sendiri. Angin malam berhembus, membawa bau belerang samar. Di kejauhan, suara aneh terdengar dari arah hutan Wonosari. Suara kentongan, tapi tak ada yang memukulnya. Sendang geni tak pernah benar-benar tenang. Dan Malik baru saja menabuh genderang perang. Perang melawan kekuatan yang tak bisa disentuh dengan hukum manusia. Karena ini bukan lagi soal santet. Ini tentang gerbang tua yang mulai terbuka. Dan darah ibunya hanyalah awalnya. Rumah duka Buagini pada malam pemulasaraan tidak seperti rumah duka biasa. Tidak ada suara tangis meratap. Tidak ada tahlilan bergema. Yang terdengar hanya bisik-bisik takut dari warga yang datang, lalu cepat-cepat pulang sebelum malam bertambah pekat. Beberapa bahkan menolak menyentuh jenazah Buagini. Bukan karena jijik, tapi karena ngeri. Makam di sisi barat desa sudah digali. Namun proses memandikan jenazah yang biasanya berjalan dalam diam, berubah jadi malam penuh kepanikan. Mak Sarti, dibantu dua ibu tetangga, mengangkat jenazah Buagini yang dibaringkan di atas balok kayu panjang di halaman rumah. Malik berdiri di dekat pintu, mengawasi diam-diam dari balik lambu. Saat air pertama disiramkan ke tubuh ibunya, suara mendesis terdengar. "Cis sss hahaha." Air berubah warna. Bukan merah, bukan hitam, tapi coklat keruh seperti air sungai mati. Uap panas naik perlahan, dan kulit tubuh Buagini mulai melepuh. Tapi bukan seperti luka bakar biasa. Daging di bawah kulit menggelembung, lalu retak membentuk garis-garis menyerupai huruf atau simbol yang tidak dikenali. Salah satu ibu teriak. Ember air terjatuh, pecah membentur batu. Malik langsung menghampiri. "Ada apa, Bu?" tanyanya tegas. Mak Sarti gemetar, menunjuk bagian dada jenazah. Malik menatap tajam. Di bawah leher ibunya, muncul luka terbakar membentuk seperti gambar pintu. Ya, pintu. Dengan garis melingkar di tengah dan 4 titik hitam di sudutnya. "Ini bukan luka biasa," ujar Malik pelan. Mak Sarti mengangguk lemas. Airnya mendidih sendiri. "Nak, setiap kali kami siram, uap keluar dari tubuh almarhumah. Ini bukan kerja manusia." Warga sekitar mulai berdatangan lagi setelah mendengar keributan. Tapi saat mereka menyaksikan sendiri bagaimana kain kafan yang baru saja ditempel ke tubuh Wagini malah terbakar ujungnya, banyak yang mundur. Ada yang langsung lari. Ada yang beristighfar sambil memeluk anaknya. Malam itu Malik tak tidur. Ia duduk di dalam kamar ibunya, menatap kendi tua yang dulu tak pernah diperhatikannya. Kendi itu kini berbau. Bukan bau tanah, bukan bau jamu seperti biasanya, tapi bau amis bercampur belerang. Di bagian bawah kendi, ada garis retakan kecil. Malik mengamati lebih dekat. Saat disentuh, garis itu membuka seperti rekahan, dan dari dalamnya keluar seutas rambut, bukan milik manusia. Warnanya abu kebiruan, lembut seperti kapas, tapi saat disentuh malah mengeluarkan bunyi dengung seperti aliran listrik. Malik menciuminya perlahan, dan saat itu juga, dunia seolah terbalik. Ia berada di tengah hutan. Malam, gelap, sunyi.
Ada api unggun besar menyala di tengah lingkaran batu. Sekelilingnya, sosok-sosok berkerudung hitam berdiri melingkar. Mereka tidak berbicara, hanya memandangi api. Di tengah api itu, ibunya berdiri, telanjang kaki, mata kosong, mulut bergetar menyebut kalimat aneh. Saget kabuka lawang geni, saget kabuka lawang geni. Tiba-tiba, dari dalam tanah, muncul tangan-tangan hitam seperti arang terbakar. Mereka mencengkeram tubuh Wagini, menariknya perlahan ke dalam api. Tapi sebelum tubuhnya habis ditelan, salah satu sosok berkerudung hitam mengangkat tongkat kayu dan memukul kepala Bu Wagini. Suara teriakan memekakkan telinga. Lalu semuanya gelap. Malik terbangun dengan nafas terengah. Matanya berkaca-kaca. Apa yang barusan ia lihat bukan sekadar mimpi. Itu ingatan. Itu penglihatan yang dipinjamkan. Ia tahu persis. Ritual itu bukan hayalan. Kendi tua itu bukan kendi biasa. Itu wadah segel. Dan rambut yang keluar darinya bukan dari dunia manusia. Ibunya terlibat dalam sesuatu yang besar. Sesuatu yang mengancam lebih dari sekadar nyawanya sendiri. Keesokan harinya, Malik mendatangi Pak Slamet, penjaga makam sekaligus orang tua yang biasa membantu memandikan jenazah. Pak Slamet, kata Malik sambil menyerahkan segelas kopi. Ibu saya meninggal dalam keadaan aneh. Apa sebelumnya ada kejadian seperti ini? Pak Slamet menggeleng pelan. Dulu, tahun 1972, ada satu perempuan yang mayatnya juga nggak bisa dimandikan. Namanya Bu Sumi. Waktu itu tubuhnya juga panas, bau belerang. Tapi dia nggak dibakar. Dia hilang 3 hari, lalu muncul lagi di dekat sendang tua dalam kondisi sudah mati. Katanya dia habis ikut ritual. Malik meneguk ludah. Sendang tua itu, yang mana? Sendang Geni, jawab Pak Slamet lirih. Tempat dari mana desa ini dapat namanya. Tapi sejak kejadian itu, sendang itu ditutup. Tanahnya runtuh sendiri. Orang bilang tempat itu sudah disegel kiai tua zaman dulu. Tapi aku nggak yakin. Soalnya suara-suara aneh dari sana masih sering terdengar. Pulang dari rumah Pak Slamet, Malik merasa makin kuat keyakinannya. Ibunya bukan korban pertama, dan mungkin bukan yang terakhir. Kematian Bu Wagini adalah bagian dari rentetan tumbal. Dan yang lebih menakutkan lagi, ini bukan soal santet biasa. Ini soal gerbang. Di malam berikutnya, Malik duduk di tengah rumah, membuka kitab warisan Kiai Syakur dan membaca ulang catatan tentang Air Sentageni, sebuah nama kuno yang hanya ditulis sekali dalam seluruh kitab. Air Sentageni, gerbang antara cahaya dan bara. Tidak boleh dibuka, karena setiap yang keluar dari sana tidak punya nama, tidak punya batas, dan tidak bisa dibakar api manusia. Malik tahu, jika gerbang itu benar-benar ada, dan jika ibunya terlibat sebagai perantara yang gagal, maka Mbah Marno pasti mencoba membukanya lagi, dengan tumbal baru. Dan Malik tidak akan membiarkan itu terjadi. Ia menatap kendi yang kini tertutup kain kafan milik ibunya. Malam makin larut, tapi Malik tak beranjak. Karena dalam sunyi itu, ia mendengar suara dari dalam kendi. 3 ketukan, seolah dari sisi lain dunia. Subuh belum tiba, tapi Malik sudah berkemas. Di dalam tas kain warisan pesantren, ia masukkan kitab tua, segenggam garam pesantren, seutas benang ijuk, dan batu kecil bertuliskan ayat Al-Kahfi. Semua adalah bagian dari warisan Kiai Syakur, alat pertahanan dari serangan batin, bukan untuk menyerang, tapi untuk bertahan jika dunia gaib mulai membalikan hukum-hukum logika. Tujuannya pagi itu jelas, hutan Wonosari, tempat Mbah Marno tinggal menyendiri di rumah kayu reot di tengah kebun jati mati. Semua warga tahu keberadaannya, tapi tak ada yang berani mendekat. Bukan karena takut ditusuk, tapi karena takut dilihat, bukan dengan mata biasa, melainkan mata batin yang terbuka paksa hanya dengan berada terlalu lama di wilayah itu. Malik berjalan sendiri, menyusuri jalan setapak di belakang kebun cengkeh seperti yang ditunjukkan Pak Lurah beberapa hari lalu. Semakin dalam ia masuk, semakin terasa hawa aneh. Tidak ada suara burung, tidak ada gesekan ranting, dan bahkan langkah kakinya sendiri seperti tidak menghasilkan suara. Dunia mendadak sunyi. 50 langkah masuk, ia melihat sesuatu. Sebuah pagar dari bambu tua berdiri miring, seperti tangan-tangan kurus yang ditancapkan ke tanah. Di balik pagar itu, berdiri rumah reot berwarna hitam kelam,
dengan atap yang menjuntai terlalu rendah seperti hendak menelan siapapun yang datang. Rumah itu diam. Tapi Malik tahu, ada yang memperhatikannya. Langkah pertamanya masuk pagar langsung memberi tanda. Ia melihat jejak kaki manusia, besar, telanjang, dan dalam. Tapi bukan hanya satu arah. Jejak itu datang, dan pergi, menuju arah belakang rumah. Malik mengetuk pintu perlahan. Tak ada jawaban. Ia menunggu sejenak, lalu mengucap salam, berharap mendapat respons, bahkan jika itu makian sekalipun. Tapi tidak ada. Ia mendorong pintu. Tidak terkunci. Dalam rumah itu, bau busuk menyambut seperti tamu lama. Bukan busuk biasa, tapi bau darah basi, kemenyan, dan kayu terbakar. Di dinding tergantung jimat-jimat dari rambut manusia yang dikepang, potongan kain kafan, dan tulang ayam yang membentuk simbol-simbol aneh. Tapi bukan itu yang membuat Malik membeku. Di pojok ruangan, tergantung sebuah kain putih besar. Dan di balik kain itu, ada tubuh. Malik mendekat perlahan. Kain itu ternyata membungkus tubuh manusia, seperti jenazah yang dikafani, tapi dalam posisi duduk. Lehernya miring, dan ada lubang kecil di keningnya. Bekas paku. Di lehernya tergantung papan kayu kecil bertuliskan, Tumbal ke-9. Tubuh itu adalah milik seorang pria muda. Wajahnya tidak dikenali Malik, tapi ia tahu, ini bukan orang sembarangan. Pakaiannya masih seperti pakaian orang kota. Bahkan sepatu kulitnya belum rusak. Tapi tubuhnya jelas sudah mati. Dari cara kulitnya membiru dan mulutnya membeku dalam posisi setengah terbuka. Di sebelahnya, ada lemari kayu kecil. Malik membukanya. Isinya membuat darahnya dingin. Ada tumpukan foto. Semua bertuliskan angka di bagian belakang. Pertama sampai ke-8. Di tiap foto, wajah orang-orang yang berbeda. Anak muda, perempuan tua, bahkan anak-anak. Semua dengan lingkaran merah di bagian kening. Malik melihat satu-satu, hingga ia berhenti di foto ke-6. Itu ibunya. Wagini. Malik menunduk, dadanya sesak. Di bawah tumpukan foto, ada buku catatan kecil. Tulisan tangan tua, bergetar, tapi jelas. Ia membuka halaman tengah. Gerbang belum sempurna. Tumbal ke-9 ditolak. Tubuhnya dingin. Jiwa tidak masuk. Aku harus cari pengganti. Wanita itu gagal. Tapi anaknya bisa. Anak dari pesantren. Cahaya bisa membuka yang tertutup, asal ada darah yang cukup. Tangan Malik bergetar. Ia paham sekarang. Seluruh peristiwa ini bukan sekadar balas dendam atau ilmu hitam. Ini rencana yang panjang, terstruktur, dan mengerikan. Ibunya hanya perantara. Dirinya adalah sasaran sebenarnya. Tiba-tiba, angin masuk dari celah dinding. Lampu minyak yang masih menyala redup berkedip beberapa kali, lalu mati. Dalam gelap, Malik mendengar suara langkah kaki, bukan dari luar, tapi dari dalam rumah. Ia segera mengambil batu bertuliskan ayat Al-Kahfi dan menggenggamnya erat. Jangan main-main, bisiknya, lalu membaca ayat perlindungan. Tapi suara langkah itu semakin dekat. Dari arah belakang rumah, terdengar suara napas berat. Bukan 1, tapi 2, 3, 5. Malik mundur perlahan, dan tepat saat ia hendak keluar rumah, kain kafan dari tubuh, tumbal ke-9, terlepas sendiri dan tubuh itu terjatuh ke lantai dengan bunyi duk. Tapi tubuh itu tak diam. Tangan kanannya bergerak perlahan, mencakar lantai, mencari sesuatu. Malik tak punya waktu berpikir. Ia lari keluar rumah, tapi sebelum melewati pagar bambu, tanah di bawah kakinya mendadak retak. Seperti longsor mini, tubuhnya jatuh ke bawah. Ia terjebak di semacam lubang bawah tanah. Di dasar lubang itu, tidak ada batu atau tanah biasa. Ada tangga tua dari batu hitam, yang menurun melingkar seperti spiral. Di dindingnya, coretan-coretan tangan, simbol pintu, api, tulisan kuno, dan satu kalimat yang diukir dengan paku. Pintu air Sentageni tidak bisa dibuka tanpa cahaya yang lahir dari dendam. Malik sadar, ini bukan gua biasa. Ini bagian dari ritual. Dan di bawah sana, ia melihat cahaya merah samar, seperti api yang menari pelan. Tapi sebelum ia melangkah turun, suara dari atas terdengar. Sudah waktunya, Malik. Ia mendongak.
Mbah Marno berdiri di bibir lubang. Tubuhnya kurus, mengenakan jubah hitam. Tapi matanya, dua lubang merah menyala, seperti obor di malam tanpa bintang. "Apa yang kau cari sudah dekat," kata Mbah Marno sambil tersenyum bengkok. "Ibuku dulu gagal membuka pintu itu. Tapi aku hampir berhasil. Kau adalah kunci terakhir. Anak cahaya dari pesantren api. Warisan Syakur. Dendamu adalah bahan bakarnya." Malik menatap ke bawah. Pintu itu ada di ujung tangga. Ia harus memilih, mengejar Mbah Marno sekarang, atau masuk dan menutup pintu sebelum gerbang itu dibuka. Tapi pilihan itu tak semudah kelihatannya. Karena di dalam lubang itu, terdengar suara ibunya memanggil, "Malik, jangan tinggalkan ibu. Tolong, nak." Langkah Malik terhenti. Suara itu bukan gema biasa, bukan bisikan halus di telinga. Suara ibunya memanggil dari dalam lubang itu terdengar sangat nyata, terlalu nyata untuk diabaikan. Dan bagi Malik, itu bukan sekadar suara, itu luka masa lalu yang dibuka kembali. Ibunya, yang wajahnya terakhir kali ia lihat dalam kain kafan, kini terdengar seolah masih hidup, masih butuh pertolongannya. Di atas sana, Mbah Marno sudah tidak terlihat. Hanya jejak kakinya di tanah dan bau menyengat dari kemenyan tua yang menyusup turun perlahan. Malik menghela napas, lalu menginjak anak tangga pertama. Tangga itu dingin, basah, dan seolah hidup. Setiap injakan kakinya menimbulkan bisikan aneh dari sela batu. Ia membaca ayat perlindungan, menahan gemetar. Tapi semakin ke bawah ia melangkah, ayat-ayat itu terdengar bergema, namun bukan sebagai pelindung. Seolah ditertawakan oleh dinding-dinding tua itu. Anak tangga ke-17. Ia melihat sesuatu. Lantai di depannya penuh dengan jejak darah. Tidak kering, masih segar. Seolah baru saja diteteskan dari tubuh seseorang. Malik menunduk, menyentuh dengan ujung jarinya. Darah itu panas. Dan anehnya, tidak ada bau besi seperti darah biasa. Baunya seperti kapur barus yang terbakar. Bau percampuran antara kematian dan upacara pemanggilan. Tepat di ujung tangga, ada pintu batu besar, setinggi 2 orang dewasa. Di tengah pintu, ada lambang aneh berbentuk segitiga terbalik dengan mata di dalamnya. Lambang itu berdetak perlahan, seperti jantung. Malik menaruh tangannya di permukaan pintu. Ia merasakan denyut itu menyambut tangannya. Tapi tiba-tiba, pintu itu terbuka sendiri, pelan, menganga seperti rahim dari dunia lain. Di balik pintu itu, Malik melihat ruangan besar berbentuk bundar. Langit-langitnya tinggi dan dipenuhi stalaktit merah yang meneteskan cairan kental. Di tengah ruangan, berdiri pilar batu dengan lingkaran garam yang telah terhapus sebagian. Di sekeliling pilar itu, ada 9 lingkaran darah, dan di tiap lingkaran, ada 1 mayat. 8 di antaranya sudah membusuk. 1 masih segar. Ibunya. Bu Wagini duduk dengan mata terbuka lebar. Tubuhnya tak membusuk, tapi juga tidak bernyawa sepenuhnya. Seolah ditahan di antara 2 dunia. Di keningnya, luka kecil menghitam. Namun tatapannya tajam, langsung ke arah Malik. "Ibu!" Suara Malik pecah, tercekat. Ia berlari, mendekat. Tapi begitu mendekati lingkaran darah terakhir, tubuhnya terpental ke belakang, seperti dinding tak kasat mata memukulnya. Dari balik ruangan, Mbah Marno muncul. Ia berjalan pelan, membawa tongkat dari tulang paha manusia. Bajunya seperti campuran jubah dan kulit kambing, meneteskan minyak dari ujung lengan. Mata merahnya bersinar terang. "Sudah kukatakan," suaranya berat, mengandung gema dari tempat yang bukan dunia manusia. "Dia bukan mati. Dia terjaga. Di antara pintu." "Kenapa kau lakukan ini?" bentak Malik. "Karena hanya dia yang mau menerima peran sebagai wadah. Tapi sayangnya, tubuhnya tak cukup kuat." "Dan aku?" tanya Malik. Mbah Marno tersenyum bengkok. "Kau adalah cahaya dari pesantren api. Kiai Syakur melindungimu dari lahir. Tapi kutukanku lebih tua dari dia. Lebih tua dari pesantren itu sendiri." Malik berdiri pelan. Ia mengangkat batu bertuliskan ayat Al-Kahfi, menciuminya, lalu melemparkannya ke tengah pilar. Tanah gemetar. Cahaya putih memancar dari titik pilar, menyebar membentuk garis yang menghancurkan lingkaran darah. Mayat-mayat mulai berasap.
Wajah Buagini menoleh perlahan, dan menangis. Tapi bukan tangisan manusia. Tangisan arwah yang terpenjara. Mbah Marno marah. Ia memukul tanah dengan tongkatnya. Seketika, suara jeritan meledak dari dalam ruangan. Dari bayang-bayang ruangan bundar, muncul sosok-sosok bayangan. Makhluk gaib bertubuh hitam dan bersayap, bermata banyak, dan menggeliat seperti lintah raksasa. Mereka menyerang Malik dari segala arah. Malik membuka kitab warisan pesantren. Tangannya bergetar, tapi ia mulai membaca. Bismillahirrahmanirrahim syai'un fil ardi wala fisama. Cahaya menyelimuti tubuhnya, tapi makhluk-makhluk itu tetap menyerang. Satu berhasil mencakar lengan Malik, darahnya menetes ke tanah, dan diserap oleh pilar. Darah itu kunci terakhir, teriak Mbah Marno dengan gembira. Tiba-tiba, lantai ruangan pecah, dan dari dalamnya muncul lubang api. Pilar di tengah terbakar. Cahaya merah menyebar, melingkupi tubuh Buagini. Ibu! Malik berlari, menerobos batas tak kasat mata. Tubuhnya terbakar, tapi ia tak peduli. Ia peluk ibunya. Seketika, semua hening. Api padam. Makhluk-makhluk hilang. Mbah Marno terdiam, tubuhnya mengepul. Di matanya, ada rasa bingung dan takut. Karena Buagini tidak lagi duduk tak berdaya. Ia berdiri, seluruh tubuhnya menyala putih. Anakku sudah kembali, katanya. Suaranya dua lapis, suara manusia, dan suara dari balik dunia gaib. Kutukanmu tak bisa lagi hidup dari darah kami. Ia mengangkat tangan. Cahaya meledak dari dadanya, menghantam pilar, memecahkan segel gaib. Suara jeritan ribuan jiwa memenuhi ruangan. Tubuh Mbah Marno terbakar sendiri, tulangnya mencair, dan arwah-arwah yang ia jadikan tumbal melesat keluar, menghantam tubuhnya satu demi satu. Jeritannya terakhir mengerikan, seperti suara bayi dan harimau yang dikoyak bersamaan. Malik tersungkur. Ibunya menatapnya, lalu tersenyum. Aku tak bisa ikut pulang, Nak, tapi kau telah membebaskanku. Suaranya memudar, cahayanya lenyap. Buagini menghilang, dan dari tanah yang basah darah itu, hanya tersisa Malik, dan Abu seorang dukun yang akhirnya gagal membuka pintu air Sentageni. Tapi, saat Malik hendak naik kembali ke atas, ia melihat satu pintu lain yang belum terbuka. Pintu yang tidak dijaga oleh darah atau mantra, tapi oleh nama, dan nama itu adalah Syakur. Malik naik dari lorong batu dengan tubuh compang-camping dan luka bakar di lengan kiri yang terus berdenyut seperti luka bernyawa. Udara desa Sendanggeni terasa berbeda. Sunyi, seolah semesta ikut menahan napas setelah pintu air Sentageni gagal dibuka sepenuhnya. Tapi Malik tahu, ini belum selesai. Di balik runtuhnya pilar gaib, ada satu nama yang muncul dalam bisikan, Syakur. Nama gurunya. Nama yang selama ini ia agungkan. Tapi kini terasa seperti bayangan yang menyimpan sesuatu, yang seharusnya tak pernah dibangkitkan. Malam itu juga, Malik berangkat menuju pesantren Nurul Wasilah di lereng Gunung Merapi. Pesantren tua itu pernah jadi tempatnya menimba ilmu selama 9 tahun. Tapi di balik ketenangannya, Malik mulai mencium rahasia yang selama ini disembunyikan. Perjalanan ke Merapi bukan perjalanan biasa. Jalan menuju pesantren itu tidak ada di peta. Harus melalui 5 tikungan aneh yang berubah-ubah letaknya. Bahkan, saat bulan tidak genap, kabut tebal menelan jalanan seperti mulut raksasa. Namun bagi Malik, semua itu seperti naluri. Seakan jalan pulang sudah terukir di darahnya. Ia sampai di gerbang pesantren tepat sebelum fajar. Gerbang itu tidak berubah. Kayu jati dengan ukiran kaligrafi, namun kini tampak lebih tua, lebih berat. Malik mengucap salam, dan pagar terbuka sendiri. Di dalam, para santri tampak tidur lelap di asrama. Tapi suara gamelan halus terdengar samar dari belakang musala. Bukan gamelan biasa, nada-nadanya mirip mantra. Ia mengikuti suara itu. Di belakang musala, ada sebuah ruangan kecil, yang dulu tidak ada. Pintunya terbuat dari anyaman bambu hitam. Malik menyentuhnya, dan pintu itu langsung terbuka. Di dalam, berdiri Kiai Syakur. Namun yang ia lihat bukanlah sosok sepuh dengan jubah putih seperti dulu. Kini, Syakur duduk bersila dengan pakaian sederhana. Wajahnya tampak letih dan lebih tua dari usianya. Di hadapannya,
Ada mangkuk tanah liat berisi cairan hitam pekat yang mengeluarkan bau menyengat, mirip bau darah dan kemenyan. "Malik," katanya pelan, seolah sudah tahu muridnya akan datang. "Aku tahu," Malik berkata, mencoba mengendalikan emosi. "Semua ini bukan hanya tentang Mbah Marno. Ini lebih tua dari itu." Dan nama Kiai disebut dalam segel pintu air Sentageni. Kiai Syakur menarik napas panjang. Ia mengangguk. "Sudah saatnya kau tahu," ucapnya, "bahwa ilmu putih juga punya bayangan." 27 tahun lalu, sebelum Malik lahir, Syakur bukanlah seorang kiai. Ia seorang pemuda pemberontak yang belajar berbagai cabang ilmu, dari kitab kuning hingga naskah-naskah tua yang dikubur di kaki Merapi. Ia terobsesi pada satu hal, pembuka jalan antara dunia ruh dan dunia nyata. Waktu itu, ia bertemu seseorang, Marwan, yang kemudian dikenal sebagai Mbah Marno. Mereka sama-sama muda, sama-sama haus pengetahuan. Tapi Marwan lebih cepat menyerah pada ilmu hitam. Ia menggunakan darah dan tumbal. Syakur memilih jalan lain, ilmu pemurnian jiwa. Tapi keduanya punya satu kesamaan. Mereka menemukan peta menuju pintu air Sentageni, gerbang kuno peninggalan kerajaan gaib zaman Majapahit yang dipercaya bisa membuka aliran kekuatan dari dimensi antara. Namun setelah ritual pertama dibuka, hasilnya mengerikan. Satu desa lenyap. Langit menjadi merah selama 7 hari. Dan mereka berdua tidak pernah sama lagi. Syakur melarikan diri ke lereng Merapi, meninggalkan Marwan dalam kepungan makhluk gaib yang haus darah. Ia mendirikan pesantren sebagai bentuk taubat, membimbing santri untuk melawan balik kekuatan yang dulu hampir ia lepaskan. Tapi dosa lama tetap hidup. Pintu air Sentageni tak sepenuhnya tertutup. Ia hanya dikunci dengan tubuh manusia. Salah satu yang pernah menjadi segelnya adalah ibu Malik sendiri. Malik terdiam. Dadanya sesak. Jadi, ibu jadi tumbal dari apa yang Kiai lakukan dulu. Suaranya nyaris tak terdengar. Syakur menggeleng. "Aku menyembunyikan peta terakhir dalam tubuh ibumu saat ia muda. Ia dulu santriwati di sini. Ia sukarela. Tapi aku tak menyangka Marwan masih hidup. Ia mencari pembuka, dan ibumu jadi target." Malik ingin marah, tapi di hatinya ada perang. Ia tahu gurunya menyimpan niat baik, tapi dosa masa lalu itu kini menjelma bencana baru di tanah kelahirannya. "Lalu kenapa aku bisa menembus ruang itu, Ki? Karena darah ibumu dan ajaran dari pesantren ini menyatu dalam tubuhmu. Kau adalah penjaga segel terakhir. Tapi kini Marwan sudah membangunkan kekuatan yang tak bisa lagi dikunci dengan darah biasa. Ia mungkin mati, tapi gerbang itu sudah retak, dan akan ada yang datang mengambil alih." Siapa? Makhluk yang disebut dalam kitab tua sebagai Anatman, roh yang tak punya bentuk, hanya hasrat. Ia tak butuh tubuh. Ia butuh pengganti Tuhan. Malik terhenyak. Kiai Syakur bangkit. Ia memberikan sebilah keris tua dengan ukiran Arab Jawa yang hanya terlihat jika disinari cahaya rembulan. Keris ini hanya bisa digunakan sekali. Ia bisa menutup celah gerbang. Tapi harga yang kau bayar adalah satu kenangan yang paling kau cintai. Malik menerima keris itu. Di tangannya, keris itu terasa hidup, dingin, tapi menyimpan desakan. "Pergilah, Malik. Kau harus kembali ke Sendang Geni. Gerbang itu akan terbuka lagi saat bulan mati, 3 hari dari sekarang. Dan kali ini, tak hanya ibumu yang akan dipanggil." Malam di pesantren Merapi semakin kelam. Malik meninggalkan ruangan itu dengan hati yang lebih berat dari sebelumnya. Ia sadar, musuhnya bukan lagi Mbah Marno, tapi dosa yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan dalam darahnya, ada kunci sekaligus kutukan itu. Malam kembali menyelimuti desa Sendang Geni, tapi langit tak tampak seperti biasanya. Tak ada bintang, tak ada bulan. Yang ada hanya warna pekat seperti jelaga terbakar, menyelimuti atap langit dengan ancaman diam. 3 hari setelah Malik pulang dari pesantren Merapi, hal-hal ganjil mulai terjadi. Awalnya dari kandang Pak Rogib. Semua ternak, kambing dan ayam, ditemukan mati membusuk hanya dalam 1 malam, seolah waktu tak berlaku bagi daging mereka. Daging lunak, bulu rontok, dan mata kosong yang masih terbuka. Lalu menyusul anak Bu Manisah, Sidarto,
yang tiap malam berteriak-teriak melihat sosok ibunya yang sudah lama meninggal berdiri di jendela. Tubuhnya kurus, kepalanya miring, dan dari matanya keluar larva-larva putih yang menjalar ke pipinya. Dan kemudian, orang-orang mulai lupa. Lupa nama sendiri, lupa siapa anaknya, lupa pernah punya rumah. Seakan identitas mereka terkikis sedikit demi sedikit oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Semua ini pertanda bahwa Anatman mulai menembus dunia nyata. Malik duduk di rumah ibunya yang kini kosong. Di depannya, keris pemberian Kiai Syakur terbungkus kain kafan dan terus bergetar tiap tengah malam. Seolah ia gelisah. Seolah ia ingin digunakan. Segera. Di sekeliling rumah, lilin-lilin kecil menyala mengelilingi rumah, membuat batas antara dunia luar dan dalam. Tapi batas itu makin tipis. Terkadang bayangan sosok-sosok tinggi dengan tangan panjang tampak berdiri di ujung pekarangan, diam, mengamati. Malam itu, Malik bermimpi buruk. Tapi bukan mimpi biasa. Ia berjalan di jalan tanah desa, tapi seluruh rumah tak punya pintu. Semua lubang jendela dipenuhi mata-mata membusuk yang menatapnya. Dan di ujung jalan, gerbang pintu air Sentageni kembali berdiri. Tapi kini lebih besar, lebih merah, dan terbuka sebagian. Dari balik pintu, suara ibunya memanggil. Malik, jangan tutup, biarkan aku keluar. Tapi ia tahu, itu bukan ibunya. Ketika bangun, peluh membasahi seluruh tubuhnya. Di luar rumah, kabut berdarah menggantung di udara. Beberapa warga sudah mengungsi ke kampung sebelah, tapi tak semua bisa pergi. Sebagian sudah kehilangan arah pikiran, seperti dikendalikan sesuatu. Saat Malik hendak keluar, Pak Lurah Hamzah datang tergopoh-gopoh. Wajahnya pucat. Malik tadi malam, si Raden dari RT 4, membunuh anaknya sendiri. Katanya demi menyelesaikan lingkaran. Kami temukan tubuh anaknya sudah terbakar. Tapi apinya bukan api biasa. Warnanya biru. Dan anaknya masih menangis meski tubuhnya hangus. Malik mengangguk. Anatman sudah mulai masuk melalui jiwa-jiwa yang kosong. Jiwa-jiwa yang terluka, yang mudah ditumpangi. Aku harus ke hutan pinggir telaga, kata Malik lirih. Untuk apa? Tanya Pak Lurah. Di sanalah gerbang itu terbuka dulu. Mbah Marno membuka ritualnya di sana. Dan retakan itu belum tertutup. Perjalanan ke Telaga Banyu Mait bukan hal mudah. Kabut gaib membuat arah kompas kacau, dan jarak 2 kilometer terasa seperti menembus 20 lapisan dunia. Tapi Malik tahu caranya. Ia hafal mantera pelindung. Setiap langkahnya ia iringi dengan bacaan kuno dari kitab hikmah yang diajarkan Kiai Syakur. Sesampainya di telaga, ia melihat tanah terbelah, seolah sesuatu hendak keluar dari dalam perut bumi. Di sekitarnya, tulang-tulang binatang berserakan, dan burung-burung hitam berterbangan dalam pola melingkar. Di tengah celah tanah itu, asap hitam menguar perlahan-lahan, dan dari dalamnya, terdengar bisikan-bisikan. Malik, kau pembuka sekaligus penutup, tapi apa kau siap kehilangan semuanya? Ibumu di sini, masih utuh, masih menunggumu. Malik menutup telinganya, tapi suara itu langsung masuk ke dalam kepala. Malam itu, Malik berdiam di pinggir telaga. Ia menancapkan keris di tengah garis retakan tanah dan membacakan doa pengunci dimensi. Namun tiba-tiba, tanah bergetar. Dan dari retakan itu, sosok Mbah Marno muncul, tapi bukan lagi sebagai manusia. Wajahnya memanjang, matanya kosong, dan dari mulutnya keluar asap. Tubuhnya seakan membusuk hidup-hidup. Ia bukan lagi dukun. Ia sudah menjadi perantara Anatman. Malik, gurumu pernah gagal. Kau juga akan gagal. Tak ada ilmu putih yang cukup kuat melawan kehampaan. Malik berdiri. Ia genggam keris itu. Tangannya gemetar, tapi matanya tegas. Kau benar. Tapi aku tak hanya membawa ilmu putih. Aku bawa dendam, dan kau tahu, dendam yang benar bisa menutup celah lebih kuat dari ilmu. Mereka bertarung, tapi bukan dengan fisik. Pertarungan ini adalah tarik-menarik kehendak, benturan jiwa dengan kehampaan. Malik bacakan doa, sementara Mbah Marno melolong, mengeluarkan seruan dari dimensi tak bernama. Akhirnya, Malik tusukkan keris itu ke celah tanah yang terbuka. Cahaya putih menyembur tinggi ke langit, membelah kabut. Tapi keris itu meleleh.
Ia hanya bisa digunakan sekali. Tanah kembali tenang. Tapi, harga telah dibayar. Malik jatuh tak sadarkan diri. Dan ketika ia bangun, ia tak ingat siapa dirinya. Ia tahu namanya Malik, tapi tak tahu siapa ibunya, siapa gurunya, kenapa ia bisa di sana. Ingatan tentang ibunya, kenangan terindah dalam hidupnya, lenyap, seperti janji yang dihapus dari naskah takdir. Penduduk desa perlahan sadar. Kabut menghilang. Tapi Malik berdiri seperti orang asing di tanah kelahirannya sendiri. Pak Lurah menepuk bahunya. Kau penyelamat desa ini, nak. Tapi Malik hanya menatapnya. Kosong. Di akhir malam itu, langit cerah. Bintang kembali. Tapi di mata Malik, hanya kehampaan. Dan dari jauh, di balik bayangan pohon waru, tampak sesosok perempuan berambut panjang berdiri, menatap Malik, tapi ia tak mengenalnya lagi. Desa Sendang Geni memang kembali tenang. Kabut merah sirna, langit kembali biru, dan anak-anak mulai bermain lagi di halaman rumah. Tapi di mata Malik, semua itu adalah potongan mozaik yang tak menyatu. Ia tahu nama pohon, nama hewan, bahkan ayat-ayat dalam kitab hikmah. Tapi wajah ibunya, senyum gurunya, bahkan rasa kehilangan, telah menguap dari memorinya. Malik hidup dalam dunia yang tenang tapi sunyi. Seakan semua orang mengenalnya, tapi ia hanya tamu dalam kehidupannya sendiri. Pak Lurah, Bu Manisah, hingga Kiai Rais dari kampung sebelah berkali-kali mengatakan bahwa ia telah menyelamatkan desa. Tapi tak ada rasa bangga di dada Malik. Ia seperti karung kosong. Tak ada isi, tak ada getar. Sampai suatu malam, ia bermimpi lagi. Dalam mimpinya, ia berdiri di depan pintu kayu tua, bercat merah tua, dan pada kusennya tertulis satu kalimat dalam huruf pegon. Siapa yang membuka, akan lupa. Siapa yang lupa, akan diisi. Tiba-tiba pintu itu terbuka sendiri, dan di baliknya berdiri anak kecil yang wajahnya nyaris seperti dirinya saat masih santri. Tapi matanya kosong, mulutnya robek, menyeringai hingga telinga. Aku bukan kau, tapi kau akan jadi aku. Dan di belakang anak itu, gerbang air Sentageni kembali terlihat, terbuka seujung jari. Asapnya mulai merayap ke arah Malik, dan dari dalamnya, suara lirih terdengar. Kau pikir sudah selesai? Anatman tak butuh gerbang, jika rumahnya adalah dirimu. Malik terbangun, tubuhnya basah keringat dingin. Tapi yang lebih mengejutkan adalah, keris pusaka yang dulu meleleh kini kembali utuh, tergeletak di bawah kolong tempat tidur. Padahal saksi mata di telaga melihat keris itu lenyap dalam semburan cahaya. Lebih mengejutkan lagi, terdapat tetesan darah segar di ujung keris itu. Tapi darah siapa? Pagi harinya, berita buruk menyebar. Seorang gadis bernama Siti Nuraini, anak Pak Guru Thohir, ditemukan tergantung di pohon waru belakang rumahnya. Bukan dengan tali, tapi dengan untaian rambut panjang yang diikat ke dahan. Wajahnya tersenyum, tapi lidahnya putus. Pak Thohir, yang tak pernah percaya tahayul, menangis di depan jenazah anaknya. Tapi ia tidak teriak. Ia hanya menunjuk ke arah langit dan berkata, mereka menuntut tumbal baru. Yang lama telah tertutup, tapi ada yang membukanya dari dalam. Kalimat itu seperti lonceng bagi Malik. Ia sadar, dirinya adalah gerbang baru. Anatman, entitas kehampaan, tak lagi membutuhkan ritus rumit seperti yang dilakukan Mbah Marno. Cukup menyentuh jiwa kosong, lalu menunggangi tubuhnya. Dan jiwa Malik benar-benar kosong. Ia mulai menyelidiki. Setiap malam, ia keluar, berkeliling desa. Dan memang, bayangan-bayangan lama muncul kembali. Sosok hitam bertanduk kini berkeliaran di atap-atap rumah warga. Pohon-pohon tua mengeluarkan suara rintihan. Bahkan suara ayam jantan di pagi hari berubah menjadi seperti jeritan perempuan. Dalam perjalanannya malam keempat, Malik tiba di rumah tua milik Mbah Marno. Rumah itu telah ditinggal dan seharusnya rata dengan tanah, karena dibakar warga bulan lalu. Tapi malam itu, rumah itu utuh kembali. Seperti tak pernah terbakar. Ia masuk perlahan. Di dalamnya, suasana dingin, seperti berada dalam gua batu. Dinding-dindingnya terbuat dari anyaman doa yang berbalik. Tulisan-tulisan Arab namun disusun terbalik dan berdarah. Di ruang tengah, kursi rotan tua berayun sendiri, dan di atasnya duduk sosok wanita berambut putih. Anakku,
katanya lirih. Wajahnya sangat mirip Bu Agini, tapi Malik tahu, itu bukan ibunya. Apa kau tahu kenapa ingatanmu hilang? Karena itu perjanjian awalnya. Siapapun yang menutup gerbang, harus merelakan jiwanya kosong, agar Anatman tak bisa menyusup keluar. Tapi kini, jiwamu tak lagi kosong. Kau mulai ingat. Dan itu bahaya. Karena jika Malik mulai mengingat, ruang kosong itu akan terbuka. Dan Anatman akan bisa keluar melalui lubang kecil di antara kenangan dan kenyataan. Jadi apa yang harus kulakukan? Tanya Malik. Sosok wanita itu berdiri. Matanya penuh luka. Dan dari bawah bajunya, menjulur puluhan tangan kecil yang menggenggam serpihan tulang dan potongan lidah. Kau harus menjadi tumbal terakhir. Malik keluar dari rumah itu dalam kondisi gemetar. Tapi rumah itu tak terlihat lagi saat ia menoleh. Hanya ada tanah kosong dengan abu hitam. Ia berlari menuju makam keramat Sendanggeni, tempat pusara ibunya berada. Ia duduk diam, memandangi nisan, dan air mata jatuh begitu saja. Dan untuk pertama kalinya, ia mengingat wajah ibunya yang sedang menumbuk cabai di sore hari. Ingat suara tawa gurunya. Ingat saat ia mengaji dengan suara keras agar ibunya mendengar dari dapur. Ingat pelukan terakhir sebelum ia berangkat ke pesantren. Rasa itu kembali. Dan bersama rasa itu, sesuatu dalam dirinya terbuka. Bukan hanya kenangan, tapi jalan. Di langit malam itu, bulan purnama muncul. Tapi warnanya bukan kuning, merah pekat. Dan di depan makam ibunya, retakan halus di tanah kembali terbuka. Dari dalamnya, suara anak-anak menangis, perempuan tertawa, laki-laki mengerang. Semua bercampur dalam irama yang tak berasal dari dunia ini. Malik berdiri. Kalau aku tumbal terakhir, biarlah. Tapi aku akan menutup gerbang ini, bukan dengan kehilangan, tapi dengan penuh. Ia cabut keris warisan dari pinggangnya, dan tusukkan ke tanah retak di depan makam ibunya. Demi Allah, kembalikan jiwaku, dan kututup celah ini dengan segenap keberadaan yang utuh. Tanah mengguncang, udara menggelegak, dan dari celah itu, sosok Anatman muncul, raksasa tanpa wajah, bertubuh asap, dan berbicara dalam 1000 bahasa mati. Tak ada yang bisa menutupku dengan cinta. Karena cinta bisa jadi lubang yang lebih dalam dari dendam. Tapi Malik memejamkan mata. Ia ingat wajah ibunya. Dan untuk pertama kalinya, ia tersenyum. Gerbang itu akhirnya menutup bukan dengan mantra, tapi dengan rasa yang tak bisa disentuh kegelapan. Tahun 2003. Tepat 7 tahun sejak peristiwa aneh yang nyaris merenggut desa Sendanggeni dari peta dunia. Fikri, santri dari pesantren Al-Ma'ruf di lereng Gunung Merapi, berdiri kaku di depan gapura desa. Sebuah papan kayu usang bertuliskan, Sendanggeni, menggantung miring, catnya mengelupas dan sisi-sisinya terbakar separuh. Di baliknya, jalan setapak menurun menuju kampung yang diselimuti kabut tipis dan bau tanah basah. Tidak ada sambutan, tidak ada suara ayam, anjing, atau manusia. Ia datang bukan sebagai pelancong, melainkan sebagai pencari jejak. Jejak seorang santri bernama Malik, yang dulu pernah menggemparkan pesantren dengan kisah kepulangan dan hilangnya. Dulu, Malik adalah murid utama Kiai Syakur. Tapi setelah kejadian itu, Malik tak pernah kembali. Semua catatan tentangnya lenyap. Bahkan, fotonya tak ditemukan di rak dokumentasi santri. Seolah Malik tidak pernah ada. Namun Fikri tahu, Malik bukan mimpi. Karena saat membersihkan lemari tua peninggalan Kiai Syakur yang sudah wafat 2 tahun lalu, Fikri menemukan satu kitab tipis, tak berjudul. Hanya ada satu halaman pertama yang berisi kalimat, "Wahai yang datang setelah 7 kali purnama tahun ke-7, jika kau temukan kitab ini, maka kau adalah penjaga baru pintu." Dan di halaman berikutnya, tertempel potongan kain putih dengan noda darah kering membentuk huruf pegon, Malik. Sendanggeni tak seramah seperti cerita orang-orang tua. Fikri menyusuri gang kecil di bawah pohon jambu, melewati rumah-rumah yang sepi dan terkunci. Tapi ia merasa diawasi. Bukan oleh manusia. Bukan pula oleh binatang. Tapi oleh sesuatu yang telah ada bahkan sebelum tanah ini punya nama. Saat matahari condong ke barat, ia tiba di makam tua Sendanggeni. Di sana, ada satu pusara batu besar, lebih tua dan lebih dalam dari yang lain.
Tidak ada nama, tidak ada tanggal, hanya ukiran samar, aku yang pernah lupa. Fikri duduk, membuka kitab kecil itu, membaca doa pelan. Angin mendesir. Lalu tiba-tiba, dari belakangnya, seorang nenek tua muncul. Wajahnya keriput, mengenakan kain batik sogan dan kebaya kusam. Nenek Ranti, kamu dari mana, Nak? Saya dari pesantren. Cari orang. Malik namanya. Nenek itu terdiam lama. Matanya berair. Ia lalu duduk di batu dekat pusara itu. Dulu aku melihatnya. Malam itu, ia menusukkan keris ke tanah ini. Tanah ini gemetar. Langit seperti terbuka. Tapi yang tertutup bukan gerbang dari luar. Yang terkunci adalah tubuhnya sendiri. Malik mengunci dirinya jadi bagian dari tanah ini. Maksudnya, kalau kau korek tanah ini, kau tak akan temukan jasad. Tapi di balik nisan ini, kadang terdengar suara mengaji. Kadang terdengar suara ibu memanggil anak. Kadang hanya suara sunyi, yang terlalu dalam untuk dijelaskan. Fikri kembali menginap di rumah warga tua yang tersisa. Ia menumpang di rumah Pak Mukri, bekas guru ngaji desa. Malam itu, ia tak bisa tidur. Suara genta kecil terdengar dari luar jendela. Lalu suara pintu kayu berderit. Ia keluar dan melihat seberkas cahaya menuju ke arah hutan kecil di belakang masjid tua. Tanpa pikir panjang, ia mengikuti. Dan di sanalah, di tengah ilalang, ia melihat pohon beringin tua yang tumbuh dari batu berongga. Dari balik pohon itu, sosok laki-laki berjubah putih berdiri. Wajahnya samar, tapi auranya damai dan kuat. Malik. Sosok itu menoleh, tapi tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangan kanannya, memperlihatkan cincin batu hijau di jarinya. Fikri kenal cincin itu. Cincin itu dulunya milik Kiai Syakur. Ia pernah melihatnya saat Kiai menyentuh kepala para santri. Kenapa kau di sini? Sosok itu perlahan memudar. Tapi sebelum hilang, dari balik batu, muncul sebuah gulungan kain kafan kecil, dengan rajah-rajah di dalamnya. Fikri mengambilnya. Dan saat membuka, ia melihat potongan ayat dari kitab hikmah. Jika tubuh menjadi gerbang, maka zikir adalah pagar. Jika jiwa menjadi wadah, maka cinta adalah penutup. Malam itu, Fikri sadar, Malik tidak hilang. Malik berubah. Ia bukan manusia biasa lagi. Ia adalah segel. Ia adalah pagar antara dunia dan sesuatu yang disebut air sentageni. Dan tugas itu belum selesai. Esok paginya, Fikri pergi dari desa. Tapi ia tidak kembali ke pesantren. Ia menuju ke tempat yang lebih tinggi, pesantren sepuh di Gunung Tidar, tempat dahulu kitab-kitab ilmu hikmah tua disimpan. Di sana, ia hendak belajar, bukan untuk menghidupkan nama Malik, tapi untuk melanjutkan tugasnya. Karena gerbang tak akan selamanya tertutup, apalagi jika dunia makin lupa cara menutupnya. Dan lupa adalah bentuk terbuka yang paling berbahaya. Tahun 2007, 4 tahun setelah Fikri memulai perjalanan dari Sendanggeni menuju pesantren sepuh di Gunung Tidar. Ia kini tidak lagi sekadar santri biasa. Ia telah menyelami kitab-kitab tua, menapaki ajaran para wali, dan mendalami ilmu hikmah yang tak diajarkan dalam ruang kelas manapun. Tapi ada satu hal yang tak pernah ia temukan di kitab manapun, jawaban utuh tentang air sentageni. Di malam Jumat Legi, ketika gunung berkabut dan bulan nyaris bulat sempurna, Fikri merasa dorongan kuat untuk kembali ke tempat semua ini bermula. Perjalanan ke Sendanggeni kini tak mudah. Jalan setapak dari kaki bukit banyak yang tertutup longsor. Jembatan bambu yang dulu menghubungkan ke desa telah lapuk dan putus. Tapi ia tetap melangkah. Membawa satu tas kecil berisi kitab rajahan, cincin warisan Kiai Syakur, dan selembar surat dari Pak Mukri. Kalau kau kembali, bawalah zikir ini. Hanya ini yang tersisa dari suara Malik semalam sebelum ia menghilang untuk selamanya. Desa Sendanggeni tampak lebih sunyi dari terakhir ia tinggalkan. Seperti ruang yang sengaja dikosongkan. Rerumputan menjalar di dinding rumah, dan pohon-pohon tinggi tumbuh di tengah jalan. Tak ada warga, tak ada suara ayam. Hanya bisikan angin yang berputar-putar tanpa arah. Fikri menuju ke masjid tua yang dulu jadi tempat pertama ia bermalam. Bangunannya masih berdiri,
Meski kubahnya telah retak dan mimbar kayunya digerogoti rayap. Di situ ia duduk, membaca kembali zikir yang tertulis di surat Pak Mukri. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Angin berhenti. Lalu terdengar derak pintu. Di luar, sosok tinggi berjubah putih berdiri di bawah cahaya bulan. Bukan Malik. Sosok itu lebih tua. Wajahnya seperti terbakar sebagian, namun mata kanannya bersinar biru. Kau yang dipilih, sudah waktunya membuka segel kedua. Fikri berdiri, menggenggam cincin hijau di tangannya. Tapi sosok itu hanya menunduk hormat, lalu memutar badannya dan berjalan ke arah-arah yang sama seperti dulu Malik pergi, ke arah makam tua. Di makam itu, Fikri kembali bertemu Nenek Ranti, namun kali ini ia duduk bersimpuh di depan pusara tak bernama sambil memandangi langit. Kau kembali, nak. Tapi tanah ini sudah tidak seperti dulu. Gerbang itu telah retak sejak kau datang membawa kitab itu. Gerbang Air Sentageni. Bukan cuma gerbangnya, tapi juga segel yang dulu dibuat Malik. Ia telah melemah karena satu hal, dunia sudah tak percaya lagi pada batas. Lalu dari langit, suara petir menyambar, tanah bergetar. Dari dalam makam, terdengar bunyi seperti geraman. Tanpa sadar, Fikri berlutut. Rajah di kitabnya mulai terbakar sendiri. Apa yang harus aku lakukan? Buka jalan. Bukan untuk mereka keluar, tapi untukmu masuk. Hanya dari dalam segel itu bisa diperkuat. Tapi kau harus rela. Tubuhmu tak akan kembali seperti semula. Fikri menatap nisan batu, lalu membuka kitabnya. Ia membaca zikir terakhir yang pernah diajarkan Malik di lembar kain kafan. Ya Allah, jadikan tubuhku pagar, jiwaku bejana, dan cintaku penutup segala kejahatan gaib. Tanah makam terbuka. Lubang gelap muncul di bawah pusara. Angin panas menyembur dari dalamnya. Fikri melangkah. Dan malam itu, seperti 7 tahun lalu ketika Malik menghilang, cahaya aneh membumbung dari tanah sendang geni. Tapi kali ini, ada 2 suara terdengar dari dalam lubang. Fikri. Malik. Di tempat jauh, di Gunung Tidar, seorang kiai tua sedang menulis di atas daun lontar. Segel kedua telah terbentuk. Tapi hanya waktu yang akan menentukan apakah cinta cukup kuat untuk menahan gerbang Air Sentageni. Tahun 2010. 3 tahun setelah Fikri turun ke lubang gelap di bawah makam tak bernama di Sendang Geni. Tak ada yang pernah tahu apa yang terjadi padanya sejak malam itu. Tak ada warga yang tersisa untuk menceritakan. Tapi langit di atas desa itu, tiap malam Jumat Legi, selalu tampak bergoyang, seperti ada napas besar yang tertahan di bawah tanah. Namun di luar kesunyian Sendang Geni, di dunia manusia biasa, terjadi keanehan-keanehan baru. Di Dusun Keramat Jati, anak-anak mengigau serempak di malam hari dan menyebut satu nama, Fikri. Di pesantren-pesantren tua di lereng Merapi, rajah-rajah dalam kitab lama berubah hurufnya. Dan di pesisir selatan Jawa, seekor ikan paus terdampar, dengan bekas Raja Pegon di bagian punggungnya. Kiai Zubair, pemimpin pesantren sepuh Gunung Tidar, menyadari bahwa waktu semakin dekat. Gerbang yang disebut dalam kitab hikmah tua, Air Sentageni, tak lagi sekadar dongeng. Ia adalah realitas tersembunyi, batas antara dunia fana dan kekacauan yang belum lahir. Gerbang itu bukan di luar sana. Gerbang itu di dalam manusia, kata Kiai Zubair sambil menatap api unggun yang tak kunjung padam. Sementara itu, jauh di bawah Sendang Geni, di ruang yang tak bisa dijelaskan oleh geografi, Fikri duduk bersila di atas tanah berlapis cahaya merah. Tubuhnya telah berubah. Bukan seperti manusia biasa, tapi juga bukan seperti makhluk gaib. Jiwanya terikat oleh zikir, tubuhnya dibungkus raja hidup yang terus bergerak. Di depannya, sebuah dinding cahaya berdenyut seperti jantung. Itulah Air Sentageni. Gerbang ini bukan pintu. Ia adalah kesadaran. Sebuah entitas yang selalu mengintip ke dalam jiwa manusia. Ia menggoda bukan dengan janji, tapi dengan pantulan luka terdalam manusia sendiri. Dalam pantulan itu, Fikri melihat wajah ibunya, Malik, dan dirinya sendiri yang dulu, lemah, putus asa, dan penuh dendam. Jika kau ingin menutupku, maka buanglah semua alasan mengapa kau membukaku. Itu adalah suara dari dalam Air Sentageni, lembut, tapi menggema sampai ke tulang.
Fikri mencoba memperkuat segel dengan zikir. Tapi setiap kali ia membaca, bayangan masa lalunya muncul, kesedihan Buah Gini, wajah Malik yang hilang perlahan, dan suara tangis para korban santet Mbah Marno. Kenapa aku masih di sini? Lalu dari bayangan kabut, Malik muncul. Tapi bukan sebagai manusia. Wajahnya kini setengah cahaya, setengah arang. Ia menatap Fikri dengan lirih. Kau belum selesai. Segel tak bisa dibuat dari dendam, Fikri. Bahkan jika niatmu suci. Lalu bagaimana? Kau harus lepaskan semuanya. Bahkan keinginan untuk menutup gerbang ini. Fikri terdiam. Karena selama ini, ia mempertahankan segel bukan untuk dunia, tapi untuk menebus kematian ibunya. Ia memikul segel bukan karena cinta, tapi karena ingin menghapus rasa bersalah dan kehilangan. Dan Air Sentageni tahu itu. Dari dinding cahaya, muncul celah. Dan dari celah itu, keluar asap hitam pekat yang menggumpal menjadi sosok-sosok berbentuk manusia tapi tanpa wajah. Mereka berbisik, menawarkan ingatan. Kembalikan ibumu. Biarkan Malik hidup kembali. Tinggalkan zikir. Buka saja satu pintu. Satu saja. Fikri hampir tergoda. Jari-jarinya bergerak. Kitab di pangkuannya bergetar. Tapi kemudian, dari lantai tanah, muncul cahaya kehijauan, cincin batu milik Kiai Syakur menyala sendiri. Dan dari cincin itu, terdengar suara lembut. Cinta bukan pengikat. Ia adalah penghapus. Maka Fikri membaca zikir, bukan lagi dengan dendam, tapi dengan ikhlas. Satu demi satu, bayangan masa lalu menghilang. Malik tersenyum sebelum lenyap. Ibunya melambai. Asap hitam menyusut, lalu terserap kembali ke dalam gerbang. Dan Air Sentageni menutup perlahan. Sendang geni, yang selama bertahun-tahun diselimuti sunyi dan luka gaib, mulai ditumbuhi daun-daun muda. Pohon beringin tua merontokkan daun hitamnya, digantikan tunas hijau. Suatu hari, warga desa yang dulu mengungsi, mulai kembali. Mereka mendapati masjid tua telah berdiri kembali, dan dari dalamnya terdengar suara anak-anak mengaji. Namun satu pusara masih ada di bukit makam, tanpa nama, hanya ukiran samar, yang pernah membuka, dan memilih menutup. Di pesantren sepuh Gunung Tidar, Kiai Zubair menutup kitab tua dan berkata pada murid-muridnya, kini segel ketiga sedang tumbuh bukan di tanah, tapi di hati manusia.